Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Amal yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus akhirul kiram imam masjid kita Al-Ustadz Ahmad Jamzuri Saud. Sebelum kita melanjutkan materi kita, yaitu tentang detik-detik kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita mengirim hadiah Fatihah kepada musannif kitab Al-Barzanji, juga kepada muallif kitab Madarijus Su'ud, ila hadrati Sayyidina Syekh Muhammad Ja'far Al-Barzanji, wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abi Abdul Muqti Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin, amin. Selanjutnya mari kita sama-sama membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bosan-bosan agar kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim. Sama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim. Jamaah sa'adana wa iyyakum.
Ayat selanjutnya yaitu berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khaswal qaribul mujib bi an takuna lahu umman li mustafa sallallahu alaihi. Wa khaswal qaribul mujib bi an takuna umman li mustafa sallallahu alaihi. Selanjutnya adalah bahwasanya Allah mengkhususkan Al-Qarib Al-Mujib. Allah menentukan, Allah yang maha dekat, dekat secara maknawi, Allah yang maha mengijabai, Allah yang menolong orang-orang yang meminta. Yaitu maksudnya adalah Allah menentukan ibu daripada manusia termulia, ibu daripada putra yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih memilih Sayyidatina Aminah daripada memilih makhluk lain. Karena Sayyidatina Aminah adalah seorang wanita yang paling utama-utamanya wanita pada masa itu. Hasban wa anjabu wa azkahum, baik dari segi keturunannya ataupun dari segi kebersihannya, baik dilihat dari nenek moyangnya ataupun dari saudara-saudaranya. Dan Siti Aminah yaitu wanita tercantik pada waktu itu. Falam yusarikuhu sallallahu alaihi wasallam fi wiladatihi min abawahi akhun wala ukhtun. Dan baginda Nabi tidak tercampur oleh kakak atau adik. Jadi baginda Nabi hanya anak tunggal, tidak tercampur oleh saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Fayakunu mukhtasan bin nasabi, maka keberadaan baginda Nabi sebagai anak yang tunggal dari Kiai Abdullah, sebagai anak tunggal dari Sayyidina Abdullah atau Sayyidatina Aminah, itu adalah untuk dikhususkan sebagai menjadi nasab, menjadi seorang nabi. Artinya andai kata Kiai Abdullah dan Sayyidatina Aminah memiliki anak yang lain selain baginda Nabi, maka akan dijadikan suatu perbandingan ya. Jadi ini maksudnya adalah sudah tujuan Allah mukhtassan bin nasabin nabawiyyi, bahwasanya baginda Nabi dikhususkan menjadi anak tunggal dari Sayyidina Abdullah. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyyah. Kemudian diumumkan, diumumkan secara luas, baik di langit maupun di bumi, diinformasikan bahwasanya Sayyidatina Aminah telah mengandung nur-nur baginda Nabi, cahaya-cahaya baginda Nabi al-Dzatiyah,
Jadi diumumkan seluruh makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, semuanya tahu tentang awal daripada kehamilan atau mengandungnya Sayyidatina Aminah. Maka menurut Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perut atau di rahim Sayyidatina Aminah, itu bertepatan pada malam bulan Rajab, dan malam itu adalah malam Jumat, malam Jumat pada bulan Rajab. Allah memerintahkan pada malam itu, Allah memerintahkan malaikat Ridwan sebagai penjaga surga untuk membuka surga Firdaus. Kemudian ada juga suara atau panggilan di langit dan di bumi. Ala innan nura al-mahzun al-maknun alladhi yakunu minhu an-nabiyyu al-hadi fi hadhihi al-lailah. Ingatlah bahwasanya cahaya yang telah disimpan, yang mana dari cahaya tersebut akan keluar baginda Nabi yang akan memberikan hidayah. Ya, di malam itu ya, diumumkan kepada seluruh alam, baik di langit maupun di bumi. Ya. Diumumkan apa? Bahwasanya di malam tersebut yastaqiru fi batni ummihi, diumumkan tentang menetapnya baginda Nabi atau janin baginda Nabi di perut atau di rahim Sayyidatina Aminah. Alladzi fihi yatimmu khalquhu wa yakhruju ila an-nasi basyira wa nadhira, yang mana putra yang dikandung oleh Sayyidatina Aminah ini nanti akan keluar menjadi orang yang basyira wa nadhira, orang yang akan memberikan kabar gembira tentang surga dan orang yang akan mengingatkan ada siksa di dalam neraka. Wa saba kullu sabbin lihubu binaswi sibang. Selanjutnya orang-orang yang merindukan, orang-orang yang memang menantikan terhadap ya, datangnya kabar, munculnya atau lahirnya baginda Nabi ya, al-musabbabis sibah ya. Wa soba kullu sabil lihu binaswi sibah, ini maksudnya adalah sebuah kata-kata mutiara, yaitu orang-orang yang merindukan terhadap lahirnya baginda Nabi, merindukan angin semilir, merindukan angin yang sejuk, yang mana angin yang sejuk itu keluar dari tempat keluarnya matahari. Angin tersebut itu muncul dari tempat keluarnya matahari ketika sedang istiwa, yaitu ketika sedang pas jam 12 istiwa. Maka angin tersebut diibaratkan, nikmatnya angin tersebut ya, itu diibaratkan seperti ya, tadi rindu terhadap kabar lahirnya baginda Nabi. Kemudian Kiai Sair mengatakan fi makna dalika bahri tawil,
nasibas siba ahlan wa sahlan wa marhaba qadimta fahdaita surura ila roba. Ya, tadi angin semilir, ya, angin yang berhembus dengan sejuk, itu adalah sebuah ibarat semesta alam ini menyambut dengan ahlan wa sahlan wa marhaba, yaitu menyambut dengan rasa memiliki, menyambut dengan kemudahan, dengan senang, dan menyambut wa marhaba, dengan menyambut dengan benar-benar penuh dengan sambutan, ya, sangat menunggu sekali dengan kedatangan engkau ya Rasulullah. Fahdaita surura ila roba, maka engkau adalah manusia yang akan memberikan petunjuk terhadap kegembiraan. Engkau adalah manusia yang memperbaharui di dalam setiap hati manusia, setiap hati seseorang terhadap kegembiraan. Jadi seseorang ketika mendengar berita baginda Nabi akan lahir, maka seluruh makhluk ini merasa gembira. Wa nasruka adha fil wujudi tabiban, wa nasruka adha fil wujudi tayyiban, dan tersebarlah menjadi kebaikan-kebaikan, menjadi tersebar. Mata angduru a'lama yas'adu qad badat, ketika kami atau ketika saya, kata yang membuat syairan, ya, ketika saya memandang orang-orang besar, maka sungguh menjadi jelas, ya, menjadi jelas bahwasanya baginda Nabi itu adalah orang yang paling besar, orang yang paling mulia. Sehingga wa yusbihu qalbi man hamahu muqarraba, sehingga hatiku menjadi lebih dekat dengan Allah. Hatiku menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad zamzamal hadi bi dzikri Muhammadin, dan sesungguhnya orang-orang yang menggiring unta pada waktu itu semuanya menyebutkan tentang nama-nama baginda Nabi, semuanya menyebutkan bahwasanya baginda Nabi akan lahir di dunia. Nabiyyun karim di syafaati mujtaba, yaitu Nabi yang mulia yang memiliki syafaat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulun azimun mustafa dzu mahabatin lahu Allahu bidzikri al-murafa'u qad huba, lahu Allahu bidzikri al-murafa'u qad haba, yaitu Rasulun azim, Rasul yang agung, yaitu baginda Nabi yang mana memiliki sebutan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata yang menyanyikan syair ini, andai kata tidak ada baginda Nabi, sungguh orang-orang yang haji tidak akan berjalan ke Mekah. Andai kata tidak ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh tidak akan ada orang yang rindu terhadap tanah Najd, yaitu tanah Makkah. Wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Kemudian bumi pada waktu itu, setelah panjangnya bumi mengalami kekeringan, sehingga bumi itu
adanya baginda Nabi, awal daripada mengandungnya Sayyidatina Aminah, bumi tadi menjadi banyak tumbuh-tumbuhan, banyak rerumputan. Seperti halnya bumi itu terhiasi oleh sutra. Wa kusiyatul ardatu ba'datu lijadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Jadi bumi itu di sini dikatakan hulalan sundusiyah, yaitu seperti seseorang yang memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Sutra ada garis dari atas ke bawah, juga ada garis dari kiri ke kanan atau dari pinggir, sehingga bumi tadi menjadi terhiasi dengan sebab adanya baginda Nabi masuk ke dalam rahim Sayyidatina Aminah. Wa aina atit-timar wa adna as-sajaru lil jani janang. Selanjutnya buah-buahan menjadi apa? Matang, ya. Menjadi matang, ya. Buah-buahan menjadi matang, ayu sorot atimaru yani'ah. Buah-buahan menjadi matang. Wadna bi fatil hamzah al mufidah li ta'diyah ayu qarraba as-sajadu lil jani jana. Dan buah-buahan tadi menjadi matang, juga pepohonan menjadi apa? Mendekatkan, ya, mendekatkan kepada pemanennya. Jadi ibarat mangga itu yang tinggi, ya, buahnya tinggi, maka si buahnya itu menjadi turun kepada orang yang mau mengambil buah tadi, ya. Barokah daripada baginda Nabi ada dalam rahim Sayyidatina Aminah. Jadi tidak ada buah yang jauh, semuanya buah menjadi dekat. Wa nataqat bi amlihi kullu dabbatin li quraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah. Selanjutnya di malam itu setiap hewan peliharaan yang dimiliki orang-orang Quraisy, setiap hewan ternak yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, semuanya mereka bisa berbicara bifisahil alsunil arabiyah, bisa berbicara dengan memakai bahasa Arab, ya. Jadi hewan itu berbicara dengan memakai bahasa Arab. Hewan yang dimiliki oleh orang Quraisy pada waktu itu, disebabkan ada masuknya baginda Nabi di dalam rahim Sayyidatina Aminah. Wa huwa min idhafati sifat al-mausuf al-arabiyah. Dan hewan-hewan tadi apa bicaranya? Hewan-hewan tadi berbicara dengan bahasa Arab, dengan fasih. Bicaranya seperti ini. Humila bi Muhammadin wa rabbil Ka'bah wa huwa imamud dunya wal akhirah wa siraju ahlihima. Telah dikandung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demi Tuhan yang memiliki Ka'bah, beliau baginda Nabi adalah imam dunia dan akhirat, dan beliau adalah pelita dunia dan akhirat. Itu mereka semuanya berkatanya serentak dan sama seperti itu. Wa kharratil asrat wal asnam 'alal wujuhi wal afwah. Selanjutnya raja-raja dunia, juga berhala dunia yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, yang disembah oleh orang-orang musyrik, semuanya tersungkur terhadap wajahnya, tersungkur terhadap mulutnya. Jadi setiap raja
Wa asbaha kullu malakin, setiap raja menjadi bisu di hari awal kehamilannya Sayyidatina Aminah. Wa tabasharat wuhusul masyariqi wal magharibi wa dawabbuhal bahriyah. Kemudian hewan-hewan liar mereka berlarian dari arah timur ke arah barat. Ada yang dari arah barat ke arah timur. Mereka berkeliaran, berlari-lari. Karena apa? Karena merasa senang. Dan mereka saling menyampaikan kabar gembira, menyampaikan informasi bahwasanya baginda Nabi telah ada dalam kandungan Sayyidatina Aminah. Begitu juga penduduk atau makhluk-makhluk yang ada di lautan. Makhluk-makhluk yang ada di lautan juga memberikan kabar gembira antara salah satu dengan yang lainnya. Bahkan menurut salah satu hadis mengatakan, dalam tempo baginda Nabi dikandung oleh Sayyidatina Aminah, seumpama temponya 9 bulan, ya, waktunya 9 bulan, ya. Berarti dalam waktu tempo ketika baginda Nabi dikandung oleh Sayyidatina Aminah, dalam hadis disebutkan itu terus menerus, setiap malam ada panggilan, setiap malam ada pengumuman di bumi dan di langit, ya. Pengumuman seperti apa? An abshiru faqad ana ayyadharu Abul Qasim maimunan mubarakan. Berbahagialah kalian semua makhluk, karena detik ini atau karena sekarang, ya, karena tahun ini, maksudnya waktu-waktu ini akan lahir, yaitu Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyah daripada baginda Nabi, ya, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtasatil awalimu minas sururi ka'sa Umayyah. Nah, ini juga selanjutnya, ini adalah sebuah bait yang berbahasa majaz, ya, memakai bahasa ini, ya, majaz. Artinya seluruh makhluk meminum arak, ya. Artinya bahwasanya arak, ya, karena arak itu nanti di surga itu kan arak akan ada, ya. Jadi arak itu yang dimaksud di sini adalah Ka'sa Umayyah, diserupakan dengan rasa gembira. Karena apa? Karena rasa gembira itu orang yang sebelumnya belum gembira, ya, seseorang yang menanti kabar itu akan haus, diibaratkan seperti kehausan, ya, kehausan. Kemudian mendengar tentang berita baginda Nabi, ternyata benar-benar baginda Nabi itu akan muncul di dunia, maka kemudian muncul rasa gembira, ya, sehingga kehausannya minum seperti minum arak. Jadi menjadi enak sekali mendengar adanya baginda Nabi dikandung oleh Sayyidatina Aminah. Jadi kebahagiaan tersebut diserupakan dengan meminum arak. Salah satunya apa? Dengan menghasilkan daripada ringannya badan. Ringannya badan ketika mendengar berita ada baginda Nabi, orang yang ditunggu-tunggu, menjadi badannya menjadi segar, menjadi semangat, dan menjadi menyeluruh, ya, menyebar di seluruh badan, ya. Badan tersebut menjadi menjadi segar, ya, menjadi semangat. Wa ruya annahu lam yamku fi tilkal lailah darun illa asraqat wala makanun illa dakhalan nur wala dabadun illa antaqab.
Diriwayatkan bahwasanya tidak tersisa di malam tersebut seluruh rumah, tidak ada satu rumah pun kecuali rumah tadi terkena sinar, ya, sinar pantulan dari kandungan Sayyidatina Aminah. Tidak ada suatu tempat kecuali tempat tadi dimasuki oleh cahaya pantulan dari kandungan Sayyidatina Aminah. Wa busyiratil jinnu bi'idlali zamanihi wa intahakatil kahanatu wa rahibatir ruhbaniyah. Selanjutnya sebangsa jin, bangsa jin juga merasa apa? Merasa gembira dengan sebentar lagi atau dengan dekatnya lahirnya baginda Nabi. Para bangsa jin juga merasa gembira, bukan kalangan manusia saja. Bangsa jin pun merasa gembira di alam ini. Ya, jin itu auladul jan, yaitu anak-anak jin. Di sini dikatakan bahwasanya jin itu mereka ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, seperti halnya manusia. Manusia pun ada yang mukmin, ada yang kafir. Nah, para jin juga, sebangsa jin juga, mereka mengalami kematian. Mereka melakukan makan, ya. Mereka butuh makanan dan juga mereka butuh minuman. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang masalah makanan yang dimakan oleh bangsa jin. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya bangsa jin itu makannya hanya memakan aroma saja, ya. Jadi seumpama sate itu hanya bau sedapnya aja yang dimakan oleh jin. Kalau bentuk ain, ya, satenya itu tidak dimakan. Nah, itu sebagian ulama berpendapat seperti itu, hanya aroma yang dimakan oleh bangsa jin. Ya. Sebagian ulama mengatakan lagi bahwasanya bangsa jin itu makannya aklun hakikatnya, makan secara hakikat, maksudnya asli, ya, makan biasa, ya, makan biasa. Nah, pendapat yang kedua bahwasanya, ya, yaitu makanan jin adalah tulang, ya. Sini itu makannya itu tulang. Kemudian kendaraannya jin, ya, seperti kalau kita itu kuda, ya, kendaraannya, ya. Kendaraannya jin itu makannya kotoran, ya, kotoran kuda, kotoran sapi, ya. Itu disebutkan, diterangkan oleh Sayyidina Syekh Muhammad As-Sanwani. Wa tahakanil kahanatu wa rahibatir ruhbaniyah. Kemudian para peramal, ya, para peramal al-kahanah, para peramal menjadi hancur. Siapa kahana itu? Kahana itu adalah orang-orang yang sering mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang gaib, yang masih samar, yang masih jauh, kemudian diramal oleh dia. Itu namanya kahana, ya. Allati sadaqu fil mustaqbal, dia meramal nanti tahun depan akan terjadi seperti ini, 10 tahun yang akan datang akan terjadi seperti ini. Itu namanya kahana, ya. Kahana, peramal atau juru badek menjadi hancur. Tukang sihir menjadi hancur, ya, menjadi rusak. Warahabatir ruhbaniyah. Kemudian pendeta-pendeta pada waktu itu menjadi takut dengan adanya mau lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hijabi khabarihi kullu khibrin khabirin wa fi hula husnihi tang. Kemudian merasa para cendekiawan, semua orang yang memiliki ilmu saling membicarakan tentang akan hadirnya orang yang mulia, saling membicarakan karena masalah besar, ya.
semuanya saling membicarakan, dan semua yang memiliki ilmu pada waktu itu, orang-orang yang pandai, orang-orang yang alim pada waktu itu, merasa bingung tentang menyifati baginda Nabi Muhammad SAW, tentang menyifati bagusnya. Itu belum lahir padahal ya, belum lahir sudah susah untuk disifati karena saking bagusnya ya. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Kemudian ibunya baginda Nabi yaitu Sayyidatina Aminah didatangi seseorang. Nah, ini seseorang ini bisa mungkin malaikat atau khadimul jannah ya, juru pelayan surga, atau siapalah, pokoknya didatangi seseorang yang disuruh oleh Allah, yang pastinya orang tersebut adalah orang baik. Jadi Sayyidatina Aminah didatangi oleh seseorang yang datang. Orang tadi menggerak-gerakkan kakinya Sayyidatina Aminah ya, istilahnya dibangunkan ya, jadi kakinya digerak-gerakkan ya, dibangunkan. Itu ketika Sayyidatina Aminah tidur ya, dibangunkan kakinya ya, seperti kita membangunkan istri kita atau membangun anak kita ya kan. Sehingga di situ dikatakan, orang yang membangunkannya mengatakan kepada Sayyidatina Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wahai Sayyidatina Aminah, sesungguhnya engkau detik ini engkau telah mengandung pemimpin seluruh alam, telah mengandung orang yang sebaik-baiknya makhluk. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Dan wahai Sayyidatina Aminah, berikanlah nama ketika nanti bayi yang akan dilahirkan oleh engkau, kasihlah nama Muhammadan, berilah nama Muhammad, li'annahu satuhmadu uqbah. Apa sebab dikasih nama Muhammad? Karena bayi yang akan dilahir engkau ini itu akan menjadi orang yang sangat dipuji oleh seluruh alam, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sadana wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang datang kepada Sayyidatina Aminah itu memerintahkannya seperti ini, wahai Sayyidatina Aminah, ini nanti kalungkanlah barang ini. Orang yang datang itu memberikan tamimah. Tamimah itu semacam jimat ya, kalau bahasa sekarang ya, tamimah. Sehingga Sayyidatina Aminah kemudian bangun dari tidurnya. Dan di sisi kepalanya Sayyidatina Aminah, di pinggir kepalanya ini ada shahifah, ada lembaran, ada lempengan yang terbuat dari emas. Ada lempengan yang terbuat dari emas. Di situ lempengan yang terbuat dari emasnya ada tulisan u'iduhu bil wahidi min syarri kulli hasidin wa kulli khalqin ra'idin min qa'imin wa qa'idin anis sabili haidin anil fasadi jahidin min nafidin aw aqidin wa kulli khalqin maridin ya'khudhu bil marasidi fi turuqil mawaridi. Yang kesimpulannya tulisan tadi itu adalah penjagaan, bahwasanya di situ artinya bahwasanya saya berlindung kepada Allah yang Maha Esa dari seluruh orang yang hasud, orang yang nakal, orang yang sihir, pokoknya semuanya lah, dari keburukan-keburukan dunia maupun keburukan akhirat ya. Jadi berarti di situ dikasih sama ya, mungkin malaikat atau juru khodam atau pelayan dari surga ya. Jamaah sadan wa iyyakum, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Itu selesai tentang atirillah wala ma aradallahu ta'ala ibruzah Muhammadiyah.
Selanjutnya barangkali ada yang perlu dimusyawarahkan, silahkan Bapak Ibu. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Ahmad Yasir. Bahwasanya tentang masalah doa, ada kata seorang guru, kata seorang ulama, doa itu adalah senjata yang tidak terlihat oleh musuh. Doa itu adalah senjata yang tidak terlihat oleh musuh. Ya. Berarti kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, hendaknya kita memiliki doa. Dan doa yang terkenal adalah ad-doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ya. Kemudian dalam Kitabul Ulama, salah satunya kitab Khazinatul Asrar, ya. Setiap seorang yang beriman berdoa kepada Allah, ya, ini ada di atas kepalanya ini ada malaikat yang mengamininya, ya. Jadi itu adalah maksudnya larangan senjata makan tuan, maksudnya senjata makan tuan ketika kita mendoakan keburukan kepada orang lain. Kita mendoakan buruk kepada anak, atau mendoakan buruk kepada, kalau punya murid, kepada murid, atau kepada siapa sajalah. Ketika kita melaknat seseorang melalui doa kita, doa buruk, maka itu malaikat akan mengamininya dan akan kembali kepada dirinya, ya. Itu secara ini, ya, kaitan dengan doa, ya. Kemudian tadi yang ditanyakan adalah bagaimana hukumnya ketika kita mendoakan seseorang yang lain akidah, itu Pak ya, lain akidah dengan kita, ya. Karena apa? Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali adalah agama Islam. Itu sudah jelas nasnya, ya. Jadi ini adalah pertaruhan akidah. Maka ya kita boleh kita mendoakan kepada orang yang lain akidah supaya mereka menjadi husnul khotimah. Bahkan kita kalau bisa mengajaknya kepada mereka untuk mereka itu masuk ke dalam akidah kita dengan apa? Dengan rasa kasih sayang dalam hatinya, ya. Rasa kasih sayang, kasihan kalilah orang ini kalau tidak masuk ke dalam akidah kita, ya. Ya, seperti para nabi zaman dulu itu, contohnya Nabi Nuh mengajak anaknya ini dengan rasa kasih sayang, ya. Ibarat kita itu melihat, seumpama melihat anak itu mau apa? Mau tenggelam di sungai, ya. Mau terjebur di sungai, ya. Maka kita langsung dengan segera kita tolong karena kita ini ada rasa sayang sama, ya. Kayak gitu. Atau dengan terhadap siapa yang lain, ya, ketika kita menasihati orang lain beramar ma'ruf nahi mungkar, maka harus dilandasi dengan rasa kasih sayang kepada orang tadi, ya. Jadi boleh nggak seperti itu? Ya boleh, ya. Bahkan dalam satu kitabul ulama, ya. Tapi yang pasti ketika kita berbeda akidah dengan orang lain, maka akidah yang paling mulia adalah akidah Islam. Maka orang Islam tidak boleh rendah hati terhadap orang yang selain akidah Islam. Itu jelas dalam kitab Akhlaqul Banin,
kalau kita berpapasan dengan sesama akidah dengan kita, maka kita selayaknya kalau semua itu jalannya hanya setapak, seperti di sawah itu kan hanya satu tapak, jalannya hanya satu tapak, maka hendaknya kita yang mengalah. Ya, mama ini berjalan ya antara si A dan si B. Nah, maka kita ini mengalah, kita yang turun ke sawah kayak gitu, biar mereka yang kita kasih jalan mereka. Ya, ibaratnya kalau semua ada orang Islam, mereka berdiri, kita duduk semua di dalam mobil, ya, atau di dalam halte kayak gitu, maka yang seakidah dengan kita dipersilakan duduk. Ya, oleh kita silakan duduk kayak gitu. Itu aturan dalam ulama kitab Akhlaqul Banin. Tapi ketika kita berpapasan dengan orang yang lain akidah, kita tidak boleh minggir. Seperti kita berpapasan di jalan setapak satu motor kayak gitu, kalau kayak di kebun kan itu hanya satu motor. Kita tidak boleh minggir, tapi mereka harus yang minggir. Karena itu maksudnya bukan berarti kita disuruh sombong, tapi itu adalah menunjukkan bahwasanya akidah Islam itu mulia indallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, ya boleh supaya mereka masuk dengan agama kita, ya, supaya mereka masuk dengan akidah kita, ya, supaya mereka selamat di akhiratnya, kayak gitu, supaya mereka selamat di akhiratnya, karena sudah teruji, ya, terutama dalam surah Al-Baqarah itu, dalam surah Al-Baqarah sudah teruji di situ percakapan tentang sifat-sifat Nabi, ya. Bahkan pernah di percakapan apa? Percakapan antara Nabi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang sifat-sifat Nabi Isa. Salah satunya, ya, percakapan tentang kebenaran baginda Nabi, apakah disebutkan di dalam kitab Taurat, apakah tidak. Ya, itu jelas lah di dalam kitab tafsir itu, ya, jelas sekali di situ tentang apa? Kebenaran Islam itu di situ sangat terbukti, ya, dalam surat Al-Baqarah itu, atau Al-Baqarah, surat Ali Imran itu, ya, itu jelas sekali, ya, dalam kitab Marahul Labid, ya, Marahul Labid dan kitab Tafsir Jalalain, ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi berdoalah untuk siapa saja supaya orang tersebut selamat, khususnya di akhiratnya. Ya, Ustaz.